Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Aulia Nasrah, BP 1910542007, mata kuliah Ekonomi Kependudukan, dengan dosen pengampu Ibu Rati Rahmadani, SE MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi kependudukan dengan topik fertilitas yang berjudul Dampak Fertilitas Terhadap Kebutuhan Dasar Keluarga pada keluarga dengan jumlah anak lebih dari 2. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Todaro dan Smith, dalam kajian kependudukan di negara berkembang, fertilitas menjadi determinan faktor yang lebih berpengaruh dibandingkan faktor lain terhadap laju pertumbuhan penduduk. Sebagaimana diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Menurut Todaro dan Smith tahun 2009, dari perspektif ekonomi fertilitas bahwa anak dapat dianggap sebagai aset, tetapi juga bisa dianggap sebagai beban keluarga, tergantung bagaimana keluarga melihat nilai anak. Ekonomi kependudukan makro menjelaskan bahwa dari sudut pandang orang tua, dari satuan keluarga yang menganggap anak sebagai barang konsumsi tahan lama atau barang mewah, itu dapat memberikan kepuasan dalam waktu yang lama. Kajian ini merupakan salah satu studi yang mencoba untuk menemukan jawaban terhadap dampak fertilitas terhadap kondisi ekonomi keluarga dan mencari penjelasan yang komprehensif bahwa upaya pengendalian penduduk dengan fokus utamanya adalah upaya penanggulangan kemiskinan dan penguatan ekonomi keluarga Indonesia. Nah, dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pandangan keluarga terhadap nilai sosial ekonomi dan anak, dan menganalisa dampak fertilitas terhadap kebutuhan dasar keluarga. Hasil dan pembahasan. Di sini kita akan membahas dampak fertilitas, nilai anak, dampak terhadap tempat tinggal, dampak terhadap pemenuhan makan, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap pendidikan. Yang pertama, dampak fertilitas. Apakah dampak fertilitas itu? Jumlah anak terhadap upaya keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan yang digunakan untuk justifikasi tingkat kemiskinan keluarga. Tercakup dalam tolak ukur kebutuhan relatif per keluarga ini adalah kebutuhan yang berkenaan dengan biaya rumah, biaya kesehatan, biaya sekolah, dan biaya sanang yang sewajarnya. Kemudian nilai anak. Studi perilaku fertilitas penduduk menampilkan dua mainstream besar terkait dengan ekspektasi terhadap jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga, di mana ekspektasi ini terkait dengan pemaknaan anak bagi kepentingan kebutuhan keluarga, yang disebut dengan nilai anak. Nilai anak memiliki dimensi pemaknaan yang luas, baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Secara sosial kultural, anak dimaknai sebagai penerus keturunan aset, jaminan masa depan, harapan perubahan nasib, dan pembantu ekonomi keluarga, dalam buku Todaro dan Smith tahun 2003. Pemaknaan terhadap anak bagi keluarga inilah yang menjadi faktor terpenting terkait dengan dampak fertilitas terhadap kondisi keluarga. Di bawah ini ada tabel distribusi frekuensi nilai anak bagi keluarga. Tabel ini menjelaskan ada 12 keluarga yang mengatakan bahwa anak adalah beban, dan mereka berasal dari golongan yang berpendapatan rendah.
Namun, ada juga 38 keluarga yang menganggap anak itu tidak sebagai beban, dan mereka juga berasal dari golongan yang berpendapatan rendah. Nah, jadi tabel ini menjelaskan bahwa nilai anak tidak berpengaruh terhadap pendapatan keluarga. Jika pendapatan keluarga rendah, nilai anak tetap berharga dan tidak dianggap sebagai beban. Dampak fertilitas terhadap kebutuhan tempat tinggal. Mayoritas keluarga tidak memiliki masalah dengan tempat tinggal, dan pendapatan keluarga dengan kepemilikan rumah tidak memiliki hubungan yang signifikan. Dari perspektif kesehatan, setiap orang membutuhkan 8 meter persegi, maka minimal satu keluarga harus memiliki luas tempat tinggal sekitar 32 meter. Data menunjukkan bahwa 74% dari 50 keluarga memiliki rumah yang memenuhi standar. Nah, dari tabel ini menjelaskan untuk standar parameter untuk menilai kelayakan tempat tinggal. Dalam tabel ini menjelaskan hubungan jumlah anak dengan luas rumah yang ditempati. Data menunjukkan bahwa 37 atau 74% dari 50 keluarga memiliki rumah dengan luas bangunan yang memenuhi standar kesehatan, yaitu 32 meter persegi lebih, dan mayoritas mereka hanya memiliki 3 orang anak saja. Artinya bahwa dari sisi tempat tinggal, mereka mampu menyediakan rumah yang memenuhi standar kesehatan dilihat dari aspek ruang atau space. Oleh karena itu, dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang nilai anak, tidak mengherankan apabila mayoritas mereka menjawab jumlah anak yang dimiliki tidak menjadi beban. Kemudian dampak terhadap pemenuhan makan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar. Secara teoritik, jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi pola konsumsi. Menurut SBH, Survei Biaya Hidup tahun 1989 membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga, maka semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makan. Kebutuhan konsumsi beras setiap orang dalam 1 minggu berkisar antara 1,9 kg sampai 2,5 kg beras. Berdasarkan data bahwa jumlah anak yang banyak tidak berdampak pada sulitnya upaya pemenuhan kebutuhan makan keluarga sesuai dengan parameter yang telah disepakati. Hal ini dapat kita lihat dari tabel. Tabel ini mendeskripsikan tingkat konsumsi beras setiap keluarga dan pola pemenuhan makan setiap hari. Menggunakan ukuran minimum sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertanian, bahwa minimal seseorang mengkonsumsi beras sebanyak 275 gram setiap hari. Maka dari 50 keluarga, 60% dapat memenuhi kebutuhan beras setiap harinya, dan 40% masih tergolong miskin. Nah,
konsumsi pangan di sini dapat kita lihat orang yang mengkonsumsi beras per minggu itu yang lebih dari 2 kilo adalah 30 orang. Adapun yang kurang baik, kurang lebih dari 2 kilo per hari, ada 20 orang. Nah, makan nasi dalam sehari. Ada yang 2 kali, itu 10 orang, dan yang 3 kali makan nasi dalam sehari, ada 40 orang. Jadi, anak tidaklah berpengaruh terhadap kebutuhan makan. Dampak terhadap kesehatan. Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berikut tabel proporsi responden menurut pendapatan tempat berobat. Orang yang berpendapatan rendah ada sekitar 4 orang yang berobat sendiri. Kemudian 3 orang yang berobat ke dukun dan 26 orang yang berobat ke medis atau rumah sakit. Sedangkan orang yang berpendapatan rendah tidak ada yang berobat sendiri dan berobat ke dukun. Orang yang berpendapatan sedang ada 10 orang yang pergi berobat ke medis atau rumah sakit. Sedangkan orang yang berpendapatan tinggi hanya 1 orang yang berobat sendiri dan selebihnya berobat ke medis atau rumah sakit. Dari tabel ini disimpulkan bahwa jumlah anak yang banyak tidak menghalangi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang modern. Dan juga sekarang pemerintah telah memberi programnya yaitu BPJS untuk masyarakat yang kurang mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehatan untuk keluarganya. Kemudian dampak terhadap pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu parameter indeks pembangunan manusia. Berikut tabel proporsi responden menurut alasan putus sekolah. Yang pertama, tidak ada biaya. Itu adalah ada jumlahnya 3 orang dari 50 orang. Yang kemudian, anak tidak mau sekolah. Itu ada 2 orang, sekitar 16,7%. Dan yang alasan membantu keluarga ada 4 orang, sekitar 33%. Dan alasan lain ada 3 orang, yaitu 25%. Dari tabel ini kita mengetahui bahwa kebijakan pemerintah mengenai upaya meringankan beban keluarga anak tetap berpartisipasi dalam meningkatkan jenjang pendidikan. Maka jumlah anak tidak berdampak negatif dan tidak menjadi halangan untuk menempuh pendidikan. Yang berat hanyalah bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, buku-buku yang harus dipenuhi untuk menunjang kegiatan belajar. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pada kajian dampak fertilitas terhadap kebutuhan dasar keluarga, secara umum bahwa keluarga tidak menganggap anak sebagai beban bagi keluarga. Anak dianggap sebagai sebuah rezeki atau keberkahan sehingga harus disikapi dengan rasa syukur. Dalam kajian komprehensif kebutuhan rumah, makan, kesehatan, dan pendidikan tidak mempengaruhi upaya keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam masyarakat yang berpenghasilan rendah,
Anak-anak dianggap sebagai tenaga kerja dan sumber pendapatan penting bagi keluarga. Selain itu, anak dinilai sebagai investasi hari tua atau sebagai komoditas ekonomi. Hal ini merupakan hubungan positif antara penghasilan dengan nilai anak. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.